Kuntum ada nak bersimbang sikit bersama dengan yang telah pun tersambung di ujung talian telefon kita. Ada Datuk Rida Kaliamsi. Alhamdulillah hari ini Datuk Lela Budaya kita telah pun bersama kita dalam acara Langgau Melayu. Assalamualaikum Datuk Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Sehat, Alhamdulillah. Semakin tunak dalam budaya ni, saya sungguh sangat merasa bangga dengan Datuk ni. Terima kasih. Saya dan belakangan ini pun ada salah satu festival yang ditaja bersama dengan Datuk Rida, ialah Festival Gubal. Apa nama lengkapnya Datuk? Festival apa tu? Festival Virtual Gubal Sagulingga 2020. Oh, Festival Virtual Gubal Sagulingga 2020. Kenapa membuat festival Gubal, Datuk? Apa awal mula ceritanya sehingga ditaja salah satu kegiatan ni, Datuk Rida? Okey. Jadi Festival Virtual Gubal Sagulingga 2020 ini adalah sebuah festival yang dilaksanakan secara virtual, secara online, karena awak kan tahu ni masa pandemi COVID-19, jadi orang tak bisa berkumpul, tapi tidak membuat orang kehilangan cara untuk tetap aktif, tetap kreatif, tetap mencari cara bagaimana menyelenggarakan acara-acara secara kebudayaan gitu. Nah, jadi karena ini kan di peristiwa ini diadakan berkaitan dengan hari ulang tahun Kabupaten Lingga yang ke-17 tahun ini. Biasanya ada festival Gurun Daik, segala macam acaranya seperti itu, dilakukan pertemuan tamadun Melayu. Tapi karena masa pandemi dicarilah cara-cara yang lain yang tetap terdengar acara ulang tahun itu, tapi mungkin tidak bertemu secara fisik di Daik sana. Jadi dipilihlah acara festival virtual secara online seperti itu. Lalu temanya dipilih tentang sagu Daik, karena sagu Daik ini adalah sagu yang sudah dikenal sejak zaman dulu dan salah satu sagu terbaik di Indonesia. Seorang peneliti dari India pernah datang ke Daik, ke Lingga, untuk meneliti apa sebab sagu Daiknya putih bersih, apakah pakai pengawet, apakah pemutih, seperti itu dia tak yakin. Dia lihat, dia tengok sana, dia teliti, ternyata memang air sagu di Daik itu luar biasa bagus, sehingga sagu yang dihasilkan di proses sana itu putih bersih. Dan nah sagu bersih, sagu putih yang terkenal inilah yang selama ini dijual ke Jawa sejak zaman dulu, menjadi di pasar Semarang, Jawa Tengah. Jadi banyak yang di sana kan ada lumpia Semarang, itu kebanyakan dibuat dari sagu Daik. Nah, sagu Daik, jadi sagu Daik ini sudah terkenal. Sekarang di Jambi sagu Daik banyak dibuat untuk macam-macam, bikin kue, segala macam produk-produk berasal dari sagu. Nah, karena kita ingin sagu Daik ini kembali didengar, digaungkan ke dunia, bahwa ada satu produk baru. Jadi bukan semata-mata sebagai makanan pengganti, tapi juga sebuah produk yang bisa dipakai untuk kepentingan ekonomi sehari-hari, untuk UKM lah, untuk usaha kecil menengah. Nah, kita jadikan kita lakukan festival itu. Nah, diberi nama Gubal Sagu ini adalah bahasa lama. Jadi Gubal ini bahasa lama, bahasa Melayu lama. Nah, kalau awak selalu mendengar siaran Malaysia, membaca sama, jadi Malaysia selalu dipakai kata Gubal ini. Apa sebetulnya tu, Datuk? Itu kalau orang membahas undang-undang di parlemen dia pakai kata Gubal, menggubal undang-undang. Nah, menggubal itu artinya mengaduk, mengolah, merekayasa, memperbagaikan sesuatu. Nah, itu Gubal. Jadi di Malaysia pakai Gubal Sagu, menggubal undang-undang. Jadi menggubal peraturan. Nah, kalau kita di sini jarang dipakai, karena di sini kata gubal itu identik dengan makanan dari sagu, namanya gubal sagu. Nah, jadi berbeda. Gubal sagu dengan sagu gubal itu berbeda. Gubal sagu itu berarti proses memberbagaikan makanan dari bahan sagu menjadi makanan apa saja. Jadi dari gubal sagu ini bisa dibikin jadi pizza, bisa jadi kue bangkit, bisa jadi lendot, bisa jadi apa semua makanan yang dari sagu semuanya. Nah, gubal sagu itu proses membagai, mengaduk,
membuat sesuatu yang berasal dari bahan baku sagu. Sementara sagu gubal itu gubal itu salah satu saja dari produk dari gubal sagu itu menjadi sagu gubal. Sagu gubal. Dia pakai sagu basah tu Datuk ya? Iya, dengan Nio. Nio muda. Dia tu mesti muda. Pakai air tawar tambah garam sikit. Makan dengan gula ya Datuk. Sedap kalau itu. Asam pedas kemenjar. Allahu Akbar, sedap betul. Tapi itu hanya satu produk. Kalau seandainya kita menyebut itu sagu gubal, hanya satu produk saja ya Datuk ya. Tapi kalau gubal sagu dia punya macam-macam, beratus-ratus macam. Tinggal ada orang bawa atau tidak. Ada bikin lempeng pizza, ada yang bikin tuna, ada yang bikin gubal sagu dengan campuran-campuran lain, ada yang bikin pizza sagu, ada yang bikin rendon, ada yang bikin ongol-ongol macam-macam, tapi sudah dikasih nama-nama baru sehingga dia menjadi produk yang lebih modern, dikasih nama bagus. Mungkin misalnya kasih gubal sagu cindai misalnya, sagu gubal cindai, gubal sagu cindai, cindai menangis, macam-macam lah seperti itu dikasih ke orang-orang. Sekarang mereka sedang membuat video-video itu. Nah ini satu proses. Nah kamu kita mengapa kena milih tadi sudah tahu video, dan dengan video ini produk resep sagu itu menjadi lebih dunia. Jadi ini sasaran kegiatan lebih pada marketable, proses marketing, gimmick marketing, proses bagaimana sagu itu bisa mencapai para pemirsa, para penonton, para penyuka kuliner seluruh dunia melalui online, melalui internet. Karena kita hidup pada era sekarang ini, era medsos seperti itu. Nah, itulah prinsip dasar atau gagasan awal daripada festival virtual Gubal Sagu 2020. Baik, saya tu selama ini hanya tahu sagu gubal Datuk. Yang saya tahu ketika saya mendengarkan acara festival virtual Gubal Sagu ni, saya terfikir orang membuat sagu gubal. Jadi setelah Datuk menjelaskan, ternyata arti daripada gubal tu ialah mengaduk, rupa-rupa. Jadi sagu itu dianeka rupakanlah adonannya tu begitu ya. Diragam-ragamkan. Kerana sejauh ni saya hanya tahu kalau sagu gubal makan dengan gulai asam pedas saja Datuk sudah. Sekarang bisa makan dengan apa saja. Kepurun bisa makan apa saja, asam pedas, gulai lemak, macam-macam lah yang makan berkuah, yang bikin dari kari-kari lain boleh saja. Kalau saya tahunya kalau olahan sagu ni yang sentiasa saya makan tu sagu lenggang. Dengan sagu lemak. Kalau cecah dengan buah pisang ke, kang campur dengan gula ke. Sagu penyengat luar biasa terkenal tu. Rasa sagu penyengat itu luar biasa, kuahnya bukan. Spesial, tak semua orang boleh pandai membuat kuah sagu untuk rasa. Luar biasa. Baik, Datuk, untuk peserta yang mengikutkan festival virtual Gubal Sagu ni, apakah hanya boleh orang Lingga saja atau seluruhnya boleh ikut? Boleh di seluruh dunia. Saya dah share sampai ke seluruh dunia. Kawan orang-orang kita yang tinggal di London, di mana-mana tu, pada rindu kampung, cuma susahnya dia kan mencari bahan sagu saja kan. Oh, betul. Sagu ada. Tapi di China, di mana-mana, di India sagu ada. Sagu daik sampai ke India, sagu daik sampai ke China, ke mana-mana sampai ke Hong Kong. Ada produk-produk seperti itu. Jadi mereka sebenarnya bisa membuat bahan sagu. Dan sagu itu kan di dunia ini kan bukan hanya sagu dari daik, tapi juga dari Papua, dari Sulawesi Utara, mana-mana daerah penghasil sagu lah di dunia ini. Tapi memang kenapa sagu daik lebih unggul ya Datuk ya? Ya itu salah satu di antaranya ada kualitas kan sagu ini tanaman paya, tanah rawa. Tanah paya. Rawa sagu di daik itu kualitasnya bagus, rawa. Jadi mungkin di dalam rawa itu tidak ada zat-zat tertentu yang membuat sagu yang tumbuh di rawa itu, hasil sagunya di dalam batang itu jadi lebih bagus. Kemudian proses air, pencucian, pembersihan
Jadi pakai dari rawa itu bersih, putih. Dan itu berbeda tempat lain, misalnya sagu daerah lain itu agak kekuning-kuningan. Proses air dari rawa itu yang kuning. Kalau ini dia langsung putih. Dia air karena faktor air hawa, tempat tumbuh habitat sagu lingga itu ya. Saya pernah tengok Datuk proses macam mana orang ngolek sagu sampai belah sagu, batang sagu sampai dia apa tu? Diendapkan ya Datuk? Diendap ya ditapis dia. Ya prosesan lah. Memang tak mudah ya nak menghasilkan sagu, baik itu sagu basah sampai dia olah menjadi sagu gubal ke atau laksa ke apa Ya, prosesnya. Tapi sekarang makin lama makin modern. Makin mudah, makin modern karena ditemukan perangkat-perangkat memproses itu lebih mudah. Terus saring semuanya harus pakai kain, pakai apa, pakai bungkus, pakai peras. Sekarang enggak lagi ada. Di daik itu ada proses-prosesnya lebih cepat, lebih cepat. Baik, Datuk, dari sejak bila sampai bila ni acara festival virtual Gubal Sagu ni? Ini kita pengumpulan kemarin sudah sejak dari bulan Oktober. Oktober kemarin itu. Nah, nanti terakhir video dikumpulkan itu tanggal 15 November. Oh, 15 November ini ya? 15 November terakhir mengumpul videonya. Lalu nanti pada tanggal 21 diumumkan. Kami ini dilombakan juga kan, bukan hanya festival biasa tapi juga dilombakan. Karena kami menyediakan semacam sagu hati lah untuk para pemenang. Video yang dia pemenang. Nah, pemenang ini tak ada penilaian sagu masakan dia sedap tidak sedap. Dia bikin gubal pun kalau hasil hitnya di online itu tinggi, jumlah view jadi viewers dia ya yang menengok ya Datuk ya. Ya, yang menengok ya kunjungan ya. Kunjungan bukan viewers, bukan pengunjung tapi kunjungan ya. Seorang pengunjung boleh berkali-kali mengunjungi itu tapi kunjungan dia view. Viewers. Bukan viewer, no viewers, tapi view aja. Itu viewers. Orang yang menengok. Menengok, tapi ini yang tengoknya, kunjungannya. Kunjungan jadi yang kunjungannya dia, jadi views. Itu dia. Views, jadi viewsnya. Jadi berapa jumlah kunjungan? Ada 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, ada 100, 200. Nah, itu yang kita urut nanti dari nomor 1 sampai 10. Kepada video-video yang dianggap view-nya bagus, tertinggi, nanti kita umumkan, kita jelas sagu hati lah untuk pengganti bahan baku dibikin. Sudah itu dia bisa buat sagu. Kalau dia yang kecil bisa pakai dia untuk modal pedagang lagi, karena kalau dia bagus cara marketingnya, cara bagus dia menyebar luas dan ke online, ini akan dapat para pemesan order buy online dari mana-mana, dari seluruh dunia, dari seluruh Indonesia, mana-mana orang yang berminat karena mungkin bisa dikirim dengan cara dengan pesawat dengan apa seperti itu. Ni kalau saya tengok ni yang dekat YouTube daripada laman festival virtual Gubal Sagu ada pembuatan lendot lingga. Ada gubal sagu, ada lempeng, mi sagu dan lempeng sagu pizza tuna, amboi. Iya. Itu sudah dikunjungi, sudah di 2,000 nih Datuk. Lebih 2,000. 2,400k. Nah, dia punya networking bagus, jadi bukan sagunya sedap. Iyalah tak dapat dirasa Datuk. Networking dia punya jaringan. Nah, kita memerlukan itu agar bagaimana nama sagu daik itu dikenal di seluruh dunia bagi yang ini sekarang kan cuma lintas benua, ini kita hidup di dunia kayangan, kata seorang profesor di Malaysia, dunia kayangan. Ternyata dunia kayangan itu bukan hanya hayal. Dulu bilang kita ini hayal. Ternyata sekarang ini dunia kayangan itu betul-betul ada lah. Jadi sesuatu yang kemudian belakangan terwujud. Kalau gitu saya nak ikut jugalah membuatkan kepurun sagu. Masih ada 10 hari lagi, masih bisa sempat. Kamu tanggal berapa? Pakai Datuk, pakai belimbing. Boleh pakai apa saja, tapi syaratnya
harus menyebutkan Ah? bahwa sagu yang dipakai itu sagu lingga. Oh, gitu. Sekarang kemudian ada kita punya logo festival. Nah itu jadi dalam video itu harus ada logonya, harus ada hashtagnya, harus ada sagu. Oh, ada syarat-syarat yang ditentukan lah oleh panitia ya. Tak banyak, hanya 1-2 saja. Mm-mm. Yang penting waktu memakai bahan itu ini bahannya sagu lingga. Itu sudah mudah. Resepnya apa saja, ini berapa takarannya, ada berapa sendok, berapa berapa gram, apa macam ini, untuk supaya orang lain yang berminat nanti boleh juga membuat makanan seperti itu. Jadi bukan resep rahasia yang milik daripada yang membuat, tapi dengan konsekuensi dia ikut festival, resep dia itu bisa diketahui oleh semua orang dan orang lain pun boleh membuat sesuatu seperti itu. Tinggal soal sedap tak sedap, tinggal kata orang tangannya lah. Bagus, sedap lah dia ya. Hai, kurang ini, tambahinnya. Bisa dibagai-bagaikan lagi, bisa digubalkan lagi dari satu resep bisa digubalkan lagi. Seperti itu. Baik. Jadi artinya Dato', apabila kita sudah membuat video itu, kita kirimkan dan sekarang usaha kita lah untuk memviralkan supaya dapat banyak view. Kemudian juga orang-orang makin lagi mengenal sagu lingga itu sebetulnya maksud dan tujuannya Dato'. Itulah sasaran akhir sambil merayakan hari ulang tahun Kabupaten Lingga yang ke-17. Jadi kita tidak kehilangan kreativitas dalam kondisi apapun, semangat apapun tetap, dan kita yakin bahwa sagu adalah alternatif pilihan sekarang bukan pilihan kedua bagi pengganti makanan sehari-hari. Nomor 1 kan waktu zaman betul. Nomor 1 lah dia, mana ada beras. Nah, sekarang pun orang masih susah nanam beras. Kalau orang bisa nanam sagu akan jadi pilihan alternatif seperti itu. Baiklah kalau macam gitu. Terakhir Dato', mungkin war-war lagi lah untuk kegiatan Festival Virtual Gubal Sagu 2020 ni, Dato' Rida, sila. Ya, silakan para pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tanjung Pinang, dimanapun suara ini bisa ditangkap, didengar. Silakan ikuti Festival Virtual Gubal Sagu hingga 2020. Mudah-mudahan kita semua bisa merayakan hari ulang tahun Kabupaten Lingga ke-17 dengan menjadikan sagu warisan dunia. Jadi kampanye itu menjadikan sagu lingga sebagai warisan dunia. Luar biasa. Terima kasih Dato' Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Dato'. Terima kasih. Baik, itu dia perbincangan kita bersama dengan Datuk Sri Lela Budaya. Ada Datuk Rida Kaliamsi. Tadi kita berbual tentang Festival Virtual Gubal Sagu 2020. Jadi kalau ada yang nak berminat nak mengikuti acara Festival Virtual Gubal Sagu 2020 dalam rangka hari ulang tahun Lingga yang ke-17, buat saja videonya. Bagaimana cara membuat menggubalkan sagu. Nanti upload videonya, mudah-mudahan dapat banyak view, nanti dapat sagu hati tentunya.